nggak sama kayak problem-problem di luar sana, masalah ibu dan anak. Ini beda. Kalau ini kan masalah ibu dan anaknya, aku bertanggung jawab as a mother untuk semua keperluan untuk dia. semua, dan dia tidak pernah merasakan hidup susah dari kecil. Beda kasus ya. Anaknya cupikan mambo kayak gitu-gitu. Ini beda. I mean, you work hard for your kids. Ini jauh berbeda gitu kan. Kalau yang namanya kasih sayang itu udah 1 juta kasih sayang diberikan gitu kan. Halo guys, Sobat Fakta 5D dan juga BBC News. Kali ini kita akan ngobrol soal apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani kepada Melanie Ricardo. Tentunya Anda punya pendapat soal ini. Menarik menyaksikan obrolan dua wanita ini ya, Nikita Mirzani dengan Melanie Ricardo soal pengasuhan anak. Di situ mereka membahas Loli, kenapa kini sampai seperti itu menentangnya kepada Nikita Mirzani. Bahkan sampai sempat tidak menganggap ibunya sendiri. Dan Nikita Mirzani juga sudah ikhlas jika ditinggal Loli. Bahkan kalau naudzubillah katanya, kalau jadi mati pun dia akan ambil mayatnya. Nah, ini yang menarik ya. Padahal Nikita Mirzani mengatakan bahwa dia sudah super perhatian kepada Loli. Sebagai ibu, dia merasa tidak ada yang kurang untuk Loli. Ini perlu kita bahas para emak-emak dan juga bapak-bapak yang punya anak dewasa. Artinya perhatian full itu saja tidak cukup sepertinya melihat kasus ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan ini? Apakah yang dinamakan perhatian itu dengan memberikan 100% perhatian? Karena menurut Nikita, Loli ini ternyata sejak kecil itu merasa dikekang. Dan kemudian dalam kekangan itu kini dia bebas kuliah di luar negeri, diberikan handphone. Kemudian disitulah akhirnya si Loli meledak. Apakah karena faktor itu saja? Silakan Anda berpendapat di kolom komentar. Pasti Anda sebagai orang tua itu punya pendapat yang moncer soal ini. Karena kasus ini menarik menurut Nikita. Ini tidak sama dengan kasus ibu dan anak di luar sana. Yang menurut Nikita, ibu yang menelantarkan anak. Tapi ini Nikita sudah mencurahkan full kasih sayangnya kepada Loli. Tetapi kemudian kenapa terjadi seperti ini? Nah, bagaimana menurut Anda? Kita simak lagi penuturan Nikita Mirzani. Ini kan hanya karena anak ini merasa terlalu dikekang. Dan ketika mungkin salahnya aku tidak berpikir 2 kali 3 kali, karena teman-teman aku tuh ya bilang, Nick, lu pikir-pikir lagi kalau mau taruh Loli di UK, karena itu jauh banget dan dia pasti akan merasa bebas banget. Sampai aku jelaskan gini ya, di UK itu dia tidak sekolah yang biasa, dia itu di asrama. Jadi buat aku itu adalah dia safe banget tuh di asrama gitu kan, karena dia boleh keluar tuh di hari Sabtu aja, dan itu juga cuma boleh 3 jam untuk beli kebutuhan. Which is good dong. Iya, kayak pesantren lah Kak. Jadi kan pikiran aku nggak akan kemana-mana. Cuman memang itu pertama kali seumur hidupnya dia diberikan gadget yang super lengkap, handphone, iPad. Tadinya di sini nggak pernah. Di sini pakai, tapi kan setelah selesai digunakan kan balikin. Itu yang betul-betul punya dia sendiri ya? Iya, tapi harus dibalikin. Dia nggak bisa pegang apa segala macam. Nonton TV aja ada jamnya. Kalau di rumah. Tapi kan sebenarnya it's discipline, it's good. Iya, tapi kan untuk sebagai netizen itu adalah pengekangannya apa? Dan mungkin ya, itulah fakta menarik yang mungkin tidak banyak diketahui publik. Nikita Mirzani ternyata sedemikian ketatnya mengekang anaknya Loli. Bukan istilah mengekang ya, mungkin ibu kepingin anaknya selamat sehingga dia diberikan disiplin yang cukup tinggi. Bahkan dulu Loli katanya pernah dipesantrenkan. Kemudian di ibu kota yang demikian bebasnya, Loli juga masih dikekang menurut netizen. Dan setelah itu Loli kemudian diberi kebebasan sekolah di UK atau di London, Inggris, dengan diberikan gadget. Nah, apakah gadget ini adalah sumber permasalahannya?
bagaimana menyikapi gadget kepada anak-anak kita, ada dua sikap sebenarnya yang dipilih oleh beberapa orang tua. Yang satu, dia bebaskan anaknya untuk main gadget dengan kontrol dan tanggung jawab anak bahwa gadget itu diberikan tahu resiko-resikonya, ada juga dengan pembatasan. Tapi Loli sebenarnya cukup dewasa untuk diberikan pengertian-pengertian soal gadget. Tapi mungkin apa yang dilihat Loli selama ini, ibunya Nikita, saat emosional itu memang yang akan tertanam di bawah sadarnya Loli. Sifat-sifat pemberontak itulah yang mungkin tidak disadari oleh Nikita Mirzani. Seperti dirinya. Ya, kita tahu Nikita Mirzani memang punya jiwa dan karakter pemberontak. Sampai-sampai dia menikah 3 kali. Mungkin ini sebab jiwa pemberontakannya. Dan hal ini juga disadarkan oleh Melanie Ricardo. Karena anak muda itu memang salah satunya punya jiwa rebel atau pemberontak, guys. Kalau anak-anak ABG kan namanya masih ada rebelnya ya. Kita juga dulu zaman-zaman muda gitu kan. Tapi kan zaman muda Kak, kita mau nonton bokep dari mana kalau nggak dari VCD? Iya, sekarang nonton bokep kan semudah pakai tangan, di tangan lu semua lu bisa nonton. Iya, bisa kan. Kalau zaman dulu kita VCD, kita harus tapi beli VCD. that is something yang semua emak-emak dan anak ABG juga mengalami. I mean, it's something fixable dong, Nick. Iya, tapi kan gara-gara dia keluar dengan kata-kata aku dikekang, aku dikunciin segala macam, itu kan membuli aku kan. Aku merasa sebagai orang tua kurangnya aku apa ya mendidik dia, memberikan kasih sayang. Ada orang yang bilang, ya tapi dia nggak butuh uang. Lah terus dia makan pakai apa? Dia beli baju pakai apa? Aku masukin dia sekolah, dia nggak pernah di sekolah SD Impres. Dia tuh swasta semua, internasional Kak. Menurut kamu kenapa dia sampai Ya karena dia mau bebas. Jadi waktu sekolah, jadi gini, kalau dia mau ketemu teman-temannya, dia tuh nggak aku biarin sendiri pergi. Tapi kalau mau ketemu teman, salah satu harus ada yang ikut. Ya, aku juga gitu sama ya, kalau nggak mau, nggak boleh ikut ya nggak boleh pergi. Ya itu aja pilihannya. Terus salahnya di mana aku tanya? Sebenarnya sih apa yang dilakuin orang tua kan karena kita takut ya terjadi hal yang buruk, apalagi anak perempuan. Soalnya perempuan kan Kak, ada nggak perawannya, ada buntingnya, hamil duluan. Di keluarga aku nggak ada yang bunting duluan. Tiba-tiba aku senakal-nakalnya tiba-tiba aku punya anak bunting duluan. Buset, mau diapain aku sama nenek-nenek aku yang masih hidup. Nah itulah guys, ternyata Nikita Mirzani membatasi pergaulan Loli karena takut Loli bunting duluan. Tetapi karena ketakutan itu, akhirnya sekarang Loli malah menjadi-jadi. Dan apakah ini justru akan menjadi ketakutan Nikita Mirzani? Karena ketakutan itu memang terkadang ketakutan itu malah menjadi kenyataan. Jadi sikapilah rasa takut dengan baik. Kelolalah rasa takut itu sehingga rasa takut itu malah tidak akan jadi kenyataan.